Di warung kopi kecil dekat kampus Universitas Mula Warman, para orang tua berbisik-bisik. Katanya, ada yang lihat gadis itu terakhir kali di halte belakang fakultas, ucap seorang bapak dengan suara lirih. Tapi sampai sekarang, tidak ada yang pulang. Di antara obrolan itu, muncul rasa putus asa yang tak terucap, ketakutan yang tumbuh setiap kali ada nama baru masuk daftar orang hilang. Polisi sudah bekerja, katanya. Tapi waktu berlalu tanpa hasil. Beberapa warga bahkan mulai percaya hal-hal mistis. Roh marah di hutan Bukit Soeharto atau kutukan dari masa lalu. Namun di balik semua cerita itu, ada sesuatu yang lebih gelap, lebih nyata. Sesuatu yang bersembunyi di balik wajah manusia. Di ujung kota, di ruang kerja yang diterangi lampu meja redup, seorang pria menatap layar laptop dengan mata dingin. Dr. Arman Prasetyo, dosen psikologi kriminal yang dihormati, mengetik sesuatu di dokumen pribadinya. Ketakutan adalah bentuk ketaatan tertinggi. Ia menutup laptopnya perlahan, lalu tersenyum samar. Di luar sana, Samarinda masih sibuk mencari pelaku. Mereka tidak tahu bahwa monster itu tidak bersembunyi di balik bayangan, melainkan berdiri di tengah cahaya, berbicara dengan suara tenang di depan kelas, memberi nasihat tentang moral dan logika. Malam itu, Samarinda tidur gelisah. Dan dari balik tirai hujan, teror baru sedang menunggu dimulai. Pagi itu, langit Samarinda masih kelabu. Di sebuah rumah sederhana di Loajanan Ilir, seorang ibu duduk di kursi kayu dengan mata sembab, namanya Siti Maryam. Di tangannya, sebuah foto berbingkai lusuh, menampilkan wajah muda dengan senyum cerah Ayu Prameswari, putri tunggalnya yang baru berusia 22 tahun. Sejak seminggu lalu, Ayu tidak pernah pulang. Dia pamit seperti biasa, tutur Siti dengan suara serak. Katanya mau ke kampus untuk bimbingan skripsi, tapi setelah sore berganti malam, ponselnya mati. Tidak ada kabar, tidak ada pesan. Hanya keheningan yang perlahan berubah menjadi ketakutan. Tetangga-tetangga mencoba menenangkan. Mungkin Ayu sedang main ke rumah temannya, Bu. Namun Siti hanya menggeleng. Air matanya menetes ke lantai. Tidak, anakku bukan seperti itu. Dia selalu memberi kabar. Selalu. Di pojok ruangan, televisi kecil menyiarkan berita tentang mahasiswi lain yang juga belum ditemukan. Jumlahnya kini lebih dari 10 orang. Semua perempuan muda, semua dari kampus yang sama. Samarinda mulai bergetar dalam kecemasan. Sementara itu, di sebuah kamar kos sempit di kawasan Gunung Lingai, Fajar Maulana menatap layar laptop dengan dahi berkerut. Wartawan muda itu baru saja menerima pesan dari kenalannya di kepolisian, daftar nama para korban yang dilaporkan hilang. Ia mengetik cepat di dokumen kerja sambil menggumam, kenapa semuanya mahasiswi? Kenapa selalu dari universitas yang sama? Redaktur medianya sudah beberapa kali menolak tulisannya tentang kasus orang hilang. Tidak ada bukti, Fajar. Jangan sebarkan rumor, begitu alasan mereka. Tapi kali ini, naluri jurnalistiknya berkata lain. Ada sesuatu yang besar, sesuatu yang janggal, bersembunyi di balik semua ini. Fajar memandangi dinding kamarnya yang penuh dengan tempelan catatan dan foto-foto dari internet. Wajah-wajah muda yang hilang entah kemana. Di setiap mata yang memandang dari foto itu, ia melihat permohonan diam seolah semua meminta satu hal. Temukan kebenaran untuk kami. Sore harinya, di kantor Polresta Samarinda, Komisaris Mayasari berdiri di depan papan putih penuh dengan nama-nama dan peta kota. Garis-garis merah menghubungkan lokasi terakhir para korban terlihat. Semua hilang setelah kegiatan kampus atau dalam perjalanan pulang, ucapnya pelan. Seorang anak buah menimpali. Mungkin mereka kabur, Bu. Atau ikut teman laki-laki. Maya menatapnya tajam. Kalau 1 atau 2 orang, mungkin. Tapi ini sudah belasan. Tidak mungkin semua dengan alasan sama. Ia menatap foto-foto itu lama, hatinya menegang. Setiap nama di sana mewakili keluarga yang menunggu, seorang ibu yang menangis, seorang ayah yang kehilangan arah. Dalam hati, Maya berjanji, aku akan menemukan kalian, apapun risikonya. Sementara di luar, Samarinda mulai tenggelam dalam malam. Di jalanan basah dekat bundaran Taman Samarinda, motor patroli melintas perlahan. Dari kejauhan, suara azan maghrib menggema, bersatu dengan desau hujan. Kota itu tampak damai di permukaan, tapi di bawahnya, ada sesuatu yang sedang bergerak. Di tempat lain, di ruang kerja bergaya minimalis di Universitas Mula Warman, seorang pria berdiri menatap jendela. Ia adalah Dr. Arman Prasetyo,
dosen psikologi kriminal yang sering muncul di televisi lokal. Orang-orang mengenalnya sebagai sosok yang tenang dan bijaksana. Malam itu, ia sedang menulis catatan untuk kuliahnya besok. Namun di halaman terakhir buku itu, ada kalimat aneh. Tahap pertama selesai. Respon publik sesuai harapan. Ia menutup bukunya dengan senyum tipis. Dari radio kecil di mejanya, terdengar berita tentang meningkatnya jumlah mahasiswi yang hilang. Arman memutar volumenya perlahan, lalu berbisik lirih. Manusia memang makhluk yang menarik. Mereka hanya patuh ketika ketakutan. Hujan kian deras. Samarinda kian larut. Di dua sudut kota yang berbeda, satu ibu menatap foto anaknya dengan air mata, satu dosen menatap catatannya dengan senyum dingin. Dua dunia bertolak belakang, mulai saling mendekat. Dan tak ada yang tahu, malam itu adalah awal dari mimpi buruk yang lebih besar. Sudah 3 minggu sejak nama Ayu Prameswari masuk daftar orang hilang, namun rasa takut di Samarinda justru semakin menebal. Setiap hari, ada saja kabar baru tentang mahasiswi yang tidak kembali ke rumah. Di pasar, di warung, bahkan di masjid, orang-orang berbisik pelan, jangan biarkan anak perempuan keluar malam. Kota itu mulai kehilangan senyum, seolah setiap rumah menyimpan ketakutan yang sama. Di sebuah ruangan kos sederhana di Gunung Lingai, Fajar Maulana kembali menatap catatan di depannya. Ia sudah menghubungi beberapa keluarga korban, dan semua bercerita hal serupa. Anak mereka terakhir terlihat di sekitar kampus Universitas Mula Warman. Seringkali setelah mengikuti seminar atau konsultasi akademik dengan dosen. Semua jalan mengarah ke kampus, gumamnya lirih sambil menandai peta kecil dengan pulpen merah. Namun siapa yang berani menuduh tanpa bukti? Fajar meneguk kopi dingin di cangkirnya. Di layar laptop, deretan pesan belum terbaca dari seorang kontak polisi terlihat. Jumlah korban sudah 12, pola sama, semua mahasiswi. Ia menatap pesan itu lama. 12 nyawa muda hilang tanpa jejak. Hatinya bergetar, bukan hanya karena rasa ingin tahu seorang jurnalis, tetapi karena nurani yang terus berbisik. Kalau aku diam, mereka akan hilang begitu saja, dan tidak ada yang akan mengingatnya. Sore itu, hujan turun deras membasahi kota. Di kantor Polresta Samarinda, Komisaris Mayasari berdiri menatap papan penyelidikan. Nama-nama korban tertulis rapi di sana, dikelilingi foto-foto yang menatap tanpa suara. Di meja, ada berkas laporan baru. Seorang ibu melapor putrinya, mahasiswi psikologi, juga menghilang setelah mengikuti seminar di fakultas. Maya menghela napas panjang. Lagi-lagi dari jurusan yang sama, katanya pelan. Ia merasakan sesuatu yang mengganjal. Seolah semua potongan puzzle mulai membentuk pola yang jelas namun terlalu mengerikan untuk dipercaya. Malamnya, di sebuah aula kecil kampus, diadakan diskusi terbuka tentang kasus kehilangan para mahasiswi. Wartawan, dosen, dan mahasiswa hadir. Di atas panggung, dengan jas abu-abu rapi, Dr. Arman Prasetyo berdiri di depan mikrofon. Suaranya tenang, lembut, dan penuh keyakinan. Kita tidak boleh terburu-buru menuduh siapapun, ujarnya. Ada banyak faktor tekanan akademik, konflik keluarga, bahkan pengaruh lingkungan. Saya percaya polisi sedang bekerja dengan baik. Ruang aula hening. Banyak kepala mengangguk, merasa lega mendengar nada menenangkan dari sang dosen terkenal. Namun di deretan kursi belakang, Fajar Maulana yang hadir sebagai wartawan magang justru merasakan sesuatu yang janggal. Kalimat Arman terlalu rapi, terlalu siap seolah ia sudah tahu arah pembicaraan sebelum dimulai. Fajar mencatat setiap kata, memperhatikan gerak tubuhnya yang tenang, tatapannya yang dingin. Ada sesuatu di balik ketenangan itu, sesuatu yang disembunyikan dengan sangat hati-hati. Setelah acara selesai, Arman menyalami beberapa mahasiswa dan wartawan. Ketika ia melangkah melewati Fajar, aroma parfum lembut tercium sama seperti yang disebut salah satu keluarga korban saat menggambarkan orang terakhir yang dilihat putrinya. Fajar menahan napas, matanya membuntuti pria itu sampai keluar aula. Bisa jadi kebetulan, gumamnya. Tapi hatinya berkata lain. Malam semakin larut. Samarinda diguyur hujan lebat. Fajar berjalan menyusuri jalan kampus yang sepi. Lampu taman berpendar redup di antara pohon-pohon besar. Dalam hati ia tahu, sejak malam itu, perjalanannya bukan lagi sekadar mencari berita, melainkan mengejar bayangan kebenaran yang mulai menunjukkan bentuknya. Sementara itu, di tempat berbeda, Dr. Arman sedang duduk di ruang kerjanya.
Ia membuka buku catatan tebal penuh coretan tangan. Di halaman terakhir tertulis, tahap pengamatan berhasil. Subjek mulai hilang satu persatu. Publik tenang. Polisi sibuk mencari arah. Ia menutup buku itu dengan senyum datar, lalu mematikan lampu meja. Di luar jendela, Samarinda tenggelam dalam hujan. Dan di balik setiap tetes air yang jatuh malam itu, ada rahasia kelam yang belum terungkap. Pagi itu, hujan tipis masih mengguyur halaman Polresta Samarinda. Aroma kopi dan tanah basah bercampur di udara, menambah suasana muram. Komisaris Mayasari berdiri di depan meja kerjanya yang penuh berkas laporan. Matanya lelah, tapi tatapannya tetap tajam. Ia baru saja menerima panggilan dari Kapolres. Publik menekan kita, Maya. Jika tidak ada hasil dalam waktu dekat, kasus ini akan diambil alih dari tanganmu. Nada dingin itu masih terngiang di kepalanya. Maya menatap papan tulis besar. Di dinding puluhan foto mahasiswi hilang menempel rapat, dihubungkan dengan benang merah yang saling bersilangan. Ia menelusuri nama-nama itu dengan ujung jarinya. Ayu Prameswari, Rani Putri, semuanya masih muda, bisiknya lirih. Setiap nama adalah nyawa. Setiap wajah adalah janji yang belum terpenuhi. Seorang polisi muda mengetuk pintu, membawa map baru. Bu, ada laporan dari lapangan. Keluarga korban kembali datang menuntut perkembangan penyelidikan. Maya menarik napas panjang. Ia tahu, masyarakat mulai kehilangan kepercayaan. Di luar sana, spanduk dan lilin-lilin doa sudah memenuhi halaman kampus Universitas Mula Warman. Malam sebelumnya, para orang tua korban menggelar doa bersama di lapangan kecil. Suara tangis dan doa bercampur menjadi satu. Kalau polisi tidak bisa temukan anak-anak kami, biar kami yang cari sendiri. Teriak seorang ayah dengan wajah merah padam. Maya hadir di sana, berdiri di antara kerumunan dengan kepala tertunduk. Ia tak sanggup menjawab satu pun pertanyaan. Dalam diam, ia berjanji pada dirinya sendiri, aku akan temukan mereka, hidup atau mati. Sementara itu, di ruang redaksi kecil di pinggir Jalan Juanda, Fajar Maulana menatap layar komputer dengan mata penuh tekad. Ia baru saja menulis artikel berjudul Bayangan Gelap di Samarinda, di mana para mahasiswi itu. Namun redakturnya kembali menolak. Kita butuh bukti nyata, bukan spekulasi, kata atasannya. Fajar menunduk, menggenggam tangan kuat-kuat. Kalau aku menunggu bukti dari polisi, semuanya akan terlambat, gumamnya. Ia menyalakan rokok, menatap keluar jendela. Samarinda terlihat muram di bawah hujan sore. Di trotoar, sekelompok mahasiswa lewat dengan wajah khawatir. Ia tahu, ketakutan sudah menular. Kampus yang dulu ramai kini sunyi. Bahkan dosen-dosen mulai jarang datang mengajar. Di sisi lain kota, Dr. Arman Prasetyo duduk di ruang kerjanya yang rapi. Di atas meja, terdapat tumpukan kertas dan beberapa foto mahasiswi, termasuk wajah Ayu Prameswari dan Rani Putri. Ia menatap foto-foto itu lama, lalu menulis sesuatu di buku catatan. Objek menunjukkan pola kepatuhan tinggi. Fase berikut, pengujian emosional. Setelah itu, ia merapikan jasnya, menatap bayangan sendiri di cermin. Saat manusia takut, mereka akan tunduk. Bahkan pada hal yang paling mereka benci, bisiknya pelan. Menjelang malam, Mayasari memanggil seluruh timnya ke ruang rapat. Ia menunjuk peta Samarinda yang terbentang di dinding. Hampir semua korban hilang di jalur yang sama antara kampus dan perumahan sekitar Bukit Soeharto. Kita akan fokus di sana. Tidak ada lagi dugaan asal, salah satu anak buahnya bertanya. Tapi, Bu, bagaimana kalau pelakunya orang dalam kampus? Maya menatapnya dengan dingin. Justru itu yang saya takutkan. Hujan makin deras ketika rapat usai. Maya berjalan keluar gedung, berdiri di bawah atap sambil menatap langit. Air hujan memantul di wajahnya, tapi ia tidak beranjak. Dalam pikirannya hanya ada satu hal, seseorang sedang bermain-main dengan nyawa manusia, dan orang itu ada di dekat mereka. Sementara di tempat lain, Dr. Arman sedang menyalakan lilin kecil di ruang gelap. Di sekelilingnya, papan penuh foto-foto mahasiswi dengan tanda lingkaran merah di sekitar wajah mereka. Senyumnya samar, nyaris tak terlihat. Tahap 2 akan dimulai, dan malam itu, Samarinda kembali tenggelam dalam hujan. Tak ada yang tahu, badai sesungguhnya baru saja dimulai. Langit Samarinda sore itu tampak berat, awan kelabu menggantung rendah di atas gedung-gedung kampus Universitas Mula Warman. Hujan baru saja reda, menyisakan genangan di jalanan dan udara lembab yang menusuk tulang.
Di dalam aula Fakultas Psikologi, ratusan mahasiswa berkumpul untuk menghadiri diskusi publik tentang maraknya kasus mahasiswi hilang yang mengguncang kota. Di tengah panggung, berdiri seorang pria berjas abu-abu muda dengan sikap tenang dan tatapan teduh. Dialah Dr. Arman Prasetyo, dosen psikologi kriminal yang dikenal luas di Samarinda. Orang-orang menyebutnya sebagai sosok cerdas, bijak, dan selalu siap memberi solusi. Setiap kali tampil di televisi, ucapannya menenangkan hati orang tua yang ketakutan akan keselamatan anak gadis mereka. Sore itu, suara Arman bergema lembut dari pengeras suara. Kita tidak boleh terburu-buru menuduh siapapun. Ada banyak kemungkinan. Tekanan akademik, stres, atau bahkan masalah pribadi bisa membuat seseorang memilih pergi tanpa pamit. Polisi sedang bekerja. Mari kita percaya pada mereka. Mahasiswa yang hadir mengangguk pelan. Sebagian bahkan bertepuk tangan kecil. Kata-katanya seperti balsem di tengah luka masyarakat. Tapi di deretan kursi belakang, Fajar Maulana menatap sosok itu dengan kening berkerut. Ia hadir bukan sebagai jurnalis kali ini, melainkan sebagai pengamat diam. Kenapa dia begitu yakin menenangkan semua orang? Pikir Fajar. Nada bicara Arman terlalu rapi, senyumnya terlalu terukur. Bahkan ketika berbicara tentang para korban, tidak ada sedikit pun getaran sedih di wajahnya. Hanya ketenangan yang dingin, seperti seseorang yang tahu persis apa yang sedang terjadi dan tidak merasa terganggu karenanya. Usai acara, Fajar menghampiri salah satu mahasiswi yang duduk di depan. "Kau mengenal Pak Arman?" tanyanya pelan. Mahasiswi itu tersenyum kecil. "Tentu saja. Beliau dosen yang sangat baik, selalu membantu kami, terutama kalau sedang stres dengan skripsi." "Apakah kau tahu beberapa korban terakhir juga mahasiswa bimbingan beliau?" tanya Fajar hati-hati. Wajah gadis itu menegang sesaat, lalu tersenyum lagi tapi kali ini kaku. "Ah, itu cuma kebetulan, Pak. Jangan menuduh tanpa bukti." Fajar mengangguk sopan. Tapi di dalam dadanya ada gelombang resah yang sulit diredakan. Ia berjalan keluar aula, melewati koridor kampus yang sunyi. Dari kejauhan, ia melihat Dokter Arman berbicara dengan beberapa dosen lain, kemudian tertawa pelan. Tawa itu menggema di antara dinding beton lembab, terlalu datar untuk sebuah kelakar, terlalu halus untuk disebut manusiawi. Malamnya, di kos kecilnya, Fajar menulis di buku catatannya, ada dua jenis penjahat, yang bersembunyi di balik bayangan, dan yang berdiri di tengah cahaya. Ia menatap kalimat itu lama, merasa seperti baru saja membuka pintu menuju kegelapan yang lebih dalam. Sementara itu, di tempat lain, Komisaris Mayasari baru saja pulang dari pertemuan dengan Kapolres. Ia menyalakan rokok dan duduk di balkon kecil, memandangi Samarinda yang tertidur di bawah hujan tipis. Pikirannya penuh. Kasus ini mulai menyeret nama-nama dari kalangan kampus, dan setiap langkahnya seperti berjalan di atas ranjau politik. "Mereka ingin aku berhenti di sini," gumamnya. "Tapi kalau aku berhenti, siapa yang akan mendengar suara para ibu itu?" Telepon di mejanya berdering pelan. Dari seberang suara Fajar terdengar cepat dan tegas. "Bu Maya, saya rasa saya tahu arah kasus ini. Semua korban punya kaitan dengan satu orang, Dr. Arman Prasetyo." Maya terdiam. Jantungnya berdetak lebih cepat. "Kau yakin?" "Saya belum punya bukti kuat," jawab Fajar. "Tapi naluri saya mengatakan dia bukan sekadar dosen. Dia seseorang yang tahu bagaimana menenangkan publik. Karena dia penyebab kegelisahan itu sendiri." Maya menatap jauh ke jalan yang basah di bawah sana. Lampu jalan berpendar redup seperti nyala lilin. "Baik, Fajar," katanya pelan. "Mulai malam ini, kita bekerja sama. Tapi ingat, orang seperti dia tidak mudah dijatuhkan." "Kalau begitu," sahut Fajar lirih, "kita harus belajar lebih cepat dari bayangan." Di tempat lain, Dr. Arman Prasetyo menutup laptopnya setelah membaca berita terbaru tentang diskusi yang barusan ia hadiri. Wajahnya tenang. Bibirnya sedikit melengkung. Publik tenang. Media terpikat. Polisi sibuk mencari arah, katanya pelan sambil mematikan lampu. Dan di balik kegelapan ruang kerjanya, hanya satu kalimat bergema di pikirannya. Tahap berikutnya dimulai malam ini. Pagi itu, Samarinda diselimuti kabut tebal. Jalanan poros menuju Bukit Soeharto tampak lengang. Hanya sesekali terdengar suara mesin truk berat melintas. Di kejauhan, garis kuning polisi terbentang di antara pepohonan rimbun. Sejumlah petugas berdiri di tanah berlumpur. Wajah mereka tegang dan pucat. Komisaris Mayasari turun dari mobil dinasnya. Sepatunya langsung tenggelam di lumpur basah.
Bau tanah dan udara lembab bercampur dengan aroma anyir yang membuat sebagian petugas menutup hidung. "Di sini, Bu," ujar salah satu polisi sambil menunjuk ke gundukan tanah yang ditutupi daun-daun kering. Maya mengangguk. Tim forensik mulai menggali perlahan. Suara sekop menembus hening hingga terdengar teriakan lirih. "Ibu, ada tubuh manusia di sini." Semua orang terdiam. Maya melangkah mendekat. Matanya menatap kain putih lusuh yang perlahan terbuka. Rambut panjang terurai. Pakaian masih menempel di tubuh yang pucat membiru. Seorang mahasiswi muda. Maya menutup mulut, menahan napasnya yang berat. "Catat waktu temuan," katanya pelan, berusaha tetap tegar. Namun belum sempat ia berdiri tegak, anjing pelacak mulai menggonggong di titik lain. Tak lama kemudian, tanah di sekitarnya kembali dibuka dan ditemukan tubuh kedua, lalu tubuh ketiga, lalu keempat. Hujan rintik mulai turun, seolah langit pun ikut berduka. Setelah setengah hari penggalian, jumlah jasad yang ditemukan mencapai 39. Semua perempuan, semua mahasiswi, lapor kepala tim forensik dengan suara bergetar. Maya terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia tak lagi melihat angka, ia melihat anak-anak, gadis-gadis muda, dengan mimpi yang kini terkubur di tanah becek itu. Berita penemuan itu menyebar cepat. Dalam hitungan jam, media nasional membanjiri lokasi. Kamera televisi menyorot garis polisi. Mikrofon diarahkan ke siapa saja yang mau bicara. Fajar Maulana juga ada di sana dengan kamera kecil di tangannya. Ia merekam suasana hening, wajah-wajah petugas yang muram, dan air mata keluarga yang datang berlarian. "Mas Fajar, benar ini jasad para mahasiswi yang hilang?" tanya seorang reporter muda di sebelahnya. Fajar menatap ke tanah, napasnya berat. "Saya belum bisa memastikan, tapi pakaian dan barang-barang yang ditemukan cocok dengan laporan keluarga korban." Ia menelan ludah, lalu menatap kamera sendiri. "Ini akan jadi kasus terbesar yang pernah terjadi di kota ini." Tak jauh dari situ, seorang ibu berteriak histeris. Siti Maryam jatuh tersungkur ketika polisi menunjukkan sebuah tas kecil berwarna coklat milik Ayu Prameswari. "Ya Allah, itu tas anakku," jeritnya, sebelum tubuhnya lemas dan pingsan di pelukan tetangga. Maya berlari mendekat, berusaha menenangkan, tapi hatinya hancur. Ia tahu, mulai hari ini hidupnya tidak akan sama lagi. Di rumah sakit RS Bayangkara Samarinda, tubuh-tubuh muda itu berbaris di dalam kantong jenazah. Menunggu identifikasi, Maya berdiri di depan ruangan forensik, matanya menatap kosong ke arah jendela. Dokter forensik melapor pelan. Kebanyakan korban meninggal karena kehabisan oksigen. Tidak ada tanda penyiksaan brutal. Ini pembunuhan yang dilakukan dengan tenang, penuh perhitungan. Maya mengangguk pelan. Berarti pelaku tahu apa yang ia lakukan. Sementara itu, di kantor berita lokal, Fajar Maulana menulis artikelnya dengan tangan gemetar. Judulnya sederhana tapi menusuk. 39 mahasiswi ditemukan terkubur di hutan Bukit Soeharto. Ia tahu, tulisannya akan mengguncang kota. Tapi ia juga tahu, kebenaran harus disampaikan, meskipun menyakitkan. Di tempat lain, Dr. Arman Prasetyo duduk di ruang kantornya yang sunyi. Ia menatap televisi yang menayangkan berita penggalian jasad. Di layar, wajahnya sendiri muncul sebentar, diwawancarai sebagai ahli psikologi kriminal. "Ini tragedi kemanusiaan yang menyedihkan," katanya di layar, dengan ekspresi penuh empati. "Mari kita percaya pada polisi. Ini pasti perbuatan seseorang yang sangat terorganisir." Arman mematikan televisi, bibirnya melengkung tipis. Ia membuka buku catatannya, menulis satu kalimat baru. Fase pertama selesai. Publik bereaksi sesuai rencana. Hujan makin deras malam itu, membasahi kota yang berduka. Dan di balik jendela ruang dosen yang terang, monster sejati sedang tersenyum di tengah kegelapan. Kabar penemuan 39 jasad mahasiswi di hutan Bukit Soeharto menyebar seperti api di tengah padang kering. Dalam hitungan jam, Samarinda berubah menjadi kota penuh teror dan amarah. Di warung kopi, di jalan, di media sosial, semua orang berbicara tentang hal yang sama. Siapa yang tega melakukan ini? Di televisi, berita bergulir tanpa henti. Setiap saluran menampilkan garis polisi, peti jenazah, dan wajah keluarga yang menangis di depan rumah sakit. Namun di antara lautan emosi itu, satu sosok kembali muncul di layar kaca, Dr. Arman Prasetyo.
Mengenakan jas abu-abu dan dasi hitam, Arman duduk di studio berita dengan ekspresi tenang. Tragedi ini bukan sekadar kejahatan, tapi pelajaran bagi kita semua, katanya dengan suara lembut. Pelaku jelas, memiliki rencana matang, dan pemahaman mendalam tentang psikologi manusia. Tapi mari kita tidak berspekulasi. Percayakan semuanya kepada pihak berwenang. Nada bicaranya menenangkan, dan wajahnya penuh empati. Banyak orang menonton sambil mengangguk. Beberapa bahkan berterima kasih padanya di media sosial. Namun, di sebuah ruangan kecil, di kantor berita lokal, Fajar Maulana menatap layar televisi itu dengan mata menyala. Dia terlalu tenang, gumamnya, terlalu siap. Ia memperhatikan setiap kata, setiap senyum yang keluar dari bibir Arman. Ada sesuatu di balik ketenangan itu, sesuatu yang dingin, nyaris tak manusiawi. Fajar menulis cepat di buku catatannya. Pelaku bersembunyi di balik sosok pahlawan. Beberapa jam kemudian, ia tiba di RS Bayangkara Samarinda untuk meliput suasana identifikasi korban. Lorong rumah sakit dipenuhi keluarga yang menunggu dengan mata sembab dan wajah putus asa. Fajar melihat Siti Maryam duduk di lantai, menggenggam tas coklat milik putrinya Ayu Prameswari. Di sebelahnya, seorang ibu lain memeluk foto anaknya yang hilang. Tangis mereka menyatu dengan doa yang lirih. Fajar menunduk. Untuk pertama kalinya, rasa marah menggantikan rasa takut di dadanya. Tidak bisa dibiarkan, katanya pelan. Orang ini harus dihentikan. Di tempat lain, Komisaris Mayasari baru saja keluar dari ruang autopsi. Bau formalin masih melekat di hidungnya. Dokter forensik melaporkan, semua korban meninggal karena kekurangan oksigen. Tidak ada tanda penyiksaan berat. Pembunuhnya tahu persis bagaimana mengontrol rasa sakit dan waktu kematian. Maya mengangguk. Itu berarti dia punya pengetahuan medis atau psikologis. Ia menatap papan data korban di dinding, usia rata-rata 19 sampai 22 tahun. Semuanya mahasiswi aktif. Lalu satu detail kecil membuatnya terpaku. Beberapa korban berasal dari jurusan psikologi dan pernah mengikuti seminar bersama Dr. Arman Prasetyo. Maya berbisik, apakah ini kebetulan? Namun dalam hati kecilnya, ia tahu tak ada kebetulan di dunia kejahatan seperti ini. Malamnya, Samarinda diselimuti hujan deras. Fajar berjalan di tepi Sungai Mahakam, memandangi pantulan lampu kota yang bergoyang di permukaan air. Ia baru saja menulis artikel untuk medianya, tetapi belum dikirim. Judulnya terlalu berani, dosen yang menenangkan, atau dalang di balik teror. Ia tahu, jika salah langkah, reputasinya hancur. Mungkin juga hidupnya. Tapi suara nuraninya berbisik, kebenaran harus disuarakan, bahkan jika itu membuatmu kehilangan segalanya. Di saat yang sama, di apartemen modernnya, Dr. Arman duduk sendirian di depan televisi. Berita tentang dirinya terus diputar, para presenter menyebutnya pakar yang tenang dan cerdas. Ia menatap layar itu lama, lalu tersenyum kecil. Manusia mudah sekali diarahkan, katanya pelan sambil mematikan televisi. Ia membuka buku catatan hitam, menulis, opini publik terkendali, media berpihak, fase 2 berjalan sempurna. Kemudian ia menutup buku itu dan menatap keluar jendela. Hujan menetes di kaca, memantulkan bayangan dirinya yang samar. Ketakutan membuat mereka patuh, bisiknya. Dan aku hanya menunjukkan bagaimana caranya. Sementara itu, Mayasari berdiri di jendela kantornya, memandangi hujan yang sama. Ia tahu musuhnya bukan hanya seorang pembunuh, tapi seseorang yang bisa memanipulasi pikiran seluruh kota. Dan malam itu, ia berjanji apapun risikonya, ia tidak akan membiarkan orang itu menang. Hujan belum berhenti sejak sore. Samarinda tampak muram, seperti kota yang sedang berkabung panjang. Di kantor polisi, Komisaris Mayasari duduk sendirian di ruang kerjanya yang redup. Di hadapannya, tumpukan berkas menumpuk, laporan autopsi, catatan saksi, dan foto-foto korban yang menatapnya dari atas meja. Wajah-wajah muda itu seolah menagih janji. Temukan kebenaran untuk kami. Telepon di mejanya berdering. Suara di seberang berkata cepat, Bu Maya, hasil sidik jari dari laboratorium sudah keluar. Ada kecocokan dengan salah satu staf kampus. Maya langsung berdiri. Siapa? Nama Adi Nugraha, Satpam di Universitas Mula Warman. Bekerja di sana lebih dari 15 tahun. Maya terdiam sesaat. Ia mengenal nama itu.
Adi adalah penjaga yang sering menolong mahasiswa lembur malam-malam. Orangnya ramah, sopan, bahkan dikenal rajin ikut kerja bakti. Namun bukti adalah bukti. Ia menarik napas panjang, lalu berkata, "Baik, panggil dia ke kantor." Sore itu, hujan masih mengguyur ketika Adi Nugraha dibawa ke ruang interogasi. Wajahnya pucat, tangan gemetar. "Apa benar sidik jari Bapak ditemukan di pakaian salah satu korban?" tanya Maya dengan suara tegas namun tenang. Adi menunduk. Suaranya bergetar. "Bu, saya tidak tahu apa-apa. Saya cuma bantu mahasiswa yang lembur. Kadang mereka minta tolong ambilkan kunci atau antar ke gerbang. Saya tidak pernah menyentuh siapapun dengan niat jahat." Maya menatap matanya lama. Ada ketulusan di sana, tapi juga ketakutan. Dalam hati kecilnya, nalurinya berbisik. Dia bukan pelakunya, namun tekanan dari atas terlalu besar. Media sudah mencium kabar penangkapan itu. Dalam hitungan jam, nama Adi Nugraha menjadi trending topik di media sosial. Di televisi, wajahnya ditampilkan dengan judul besar, "Satpam kampus diduga pelaku pembunuhan 39 mahasiswi." Warga bereaksi marah. Ada yang menuntut hukuman mati, ada yang memaki polisi karena baru bertindak sekarang. Di tengah hiruk-pikuk itu, satu suara yang paling banyak dikutip berasal dari Dr. Arman Prasetyo dalam wawancara televisi malam itu. "Saya turut prihatin," ucap Arman dengan wajah penuh simpati. "Jika benar seorang satpam terlibat, ini menunjukkan bahwa kejahatan bisa muncul dari siapa saja. Tapi mari kita percayakan proses hukum." Kata-kata itu terdengar bijak. Publik pun makin yakin bahwa Adi bersalah. Namun bagi Fajar Maulana yang menonton wawancara itu dari layar laptopnya, sesuatu terasa janggal. Kenapa dia selalu muncul di setiap momen penting? Gumamnya. Dan kenapa dia tahu arah penyelidikan bahkan sebelum polisi mengumumkannya? Malam itu, Fajar menulis pesan singkat kepada Maya. "Bu Maya, saya punya sumber dari kampus. Ada yang bilang Arman sering mengadakan eksperimen rahasia dengan beberapa mahasiswi. Tidak pernah tercatat di fakultas." Beberapa menit kemudian Maya membalas, "Kita harus buktikan. Tapi hati-hati, dia bukan orang biasa." Sementara itu, di ruang tahanan dingin, Adi duduk di sudut ruangan dengan tangan terikat. Ia menatap lantai basah dan berbisik lirih, "Tuhan, Engkau tahu saya tidak bersalah. Tolong, jangan biarkan mereka percaya kebohongan." Di luar sel, dua polisi berdiskusi pelan. "Kasihan ya, Pak Adi itu. Rasanya bukan orang jahat." Yang lain menjawab lirih, "Iya, tapi mau bagaimana lagi? Bukti sidik jarinya jelas." Dan di sebuah apartemen di pusat kota, Dr. Arman Prasetyo duduk di kursi rotan sambil menyeruput kopi. Televisi di hadapannya menayangkan berita penahanan Adi. Wajahnya terlihat puas. Ia membuka buku catatan hitamnya dan menulis dengan tinta merah, "Fase 2 berhasil. Kambing hitam telah ditemukan." Publik tenang. Ia menutup buku itu perlahan, lalu menatap ke jendela di mana hujan masih turun deras. "Samarinda sudah tenang," bisiknya sambil tersenyum tipis. "Dan itu berarti aku bisa memulai eksperimen berikutnya." Di luar sana, lampu jalan berkedip pelan. Samarinda tampak damai di permukaan. Tapi di bawah ketenangan itu, sebuah kegelapan baru sedang tumbuh, lebih licik, lebih sunyi, dan jauh lebih berbahaya. Malam itu, Samarinda tenggelam dalam hujan deras. Petir sesekali menyambar langit di atas Sungai Mahakam, menerangi kota yang tampak muram di bawahnya. Di balik jendela apartemen kecil, Fajar Maulana menatap layar laptop yang menampilkan berita terbaru. Satpam kampus, Adi Nugraha, resmi ditetapkan sebagai tersangka utama kasus pembunuhan 39 mahasiswi. Judul itu menusuk hatinya. Ia mematikan layar, berdiri dan berjalan mondar-mandir di ruangan sempitnya. "Ada yang salah," gumamnya. "Terlalu cepat, terlalu rapi. Seperti semua ini sudah diatur sebelumnya." Ia membuka buku catatannya, membaca ulang semua poin yang ia tulis. Korban terakhir aktif di Fakultas Psikologi. Semua pernah hadir di seminar atau bimbingan milik Dr. Arman Prasetyo. Arman selalu muncul di setiap momen penting sebelum, selama, dan sesudah kasus berkembang. Fajar menatap catatan itu lama, lalu berbisik pada dirinya sendiri, kalau benar dia dalangnya, maka dunia sedang memuja seorang monster. Sementara itu, di ruang interogasi Polresta Samarinda, Komisaris Mayasari kembali memeriksa berkas Adi Nugraha.
Ia membaca hasil sidik jari, laporan saksi, dan foto-foto yang disodorkan anak buahnya. Namun hatinya tetap menolak percaya. Ia teringat saat pertama kali bertemu Adi. Bertahun-tahun lalu pria sederhana yang selalu tersenyum sopan dan menawarinya kopi setiap kali bertugas malam di kampus. Maya memutuskan untuk melihat Adi secara langsung. Saat memasuki ruang tahanan, ia melihat Adi duduk di lantai, menunduk, kedua tangannya gemetar. "Pak Adi," ucap Maya pelan. "Saya ingin Bapak jujur. Kalau memang bukan Bapak pelakunya, bantu saya menemukan siapa yang sebenarnya." Adi mengangkat wajahnya, mata basah, suara bergetar. "Bu, saya hanya penjaga malam. Saya bahkan kenal beberapa korban. Mereka sering titip kunci atau minta saya antar ke gerbang. Saya tidak tahu mengapa sidik jari saya bisa ada di pakaian mereka." Maya menatapnya lama. Nalurinya, yang sudah terlatih selama puluhan tahun menjadi penyidik, berkata satu hal, pria ini tidak berbohong. Namun di luar sana, tekanan publik semakin gila. Media menuduh polisi lalai, dan masyarakat menuntut keadilan cepat. Sore itu, berita di televisi kembali menampilkan wajah Dr. Arman Prasetyo sebagai narasumber utama. Mengenakan kemeja putih bersih, ia berkata lembut, "Saya kira penemuan sidik jari itu menjadi titik terang penting. Tapi tentu saja kita harus berhati-hati. Jangan sampai kesedihan masyarakat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu." Kata-katanya terdengar bijak, tapi bagi Fajar Maulana itu seperti racun halus yang melumpuhkan logika publik. Ia menatap layar dengan rahang mengeras. Dia sedang membentuk opini, gumamnya. Dan semua orang menelannya bulat-bulat. Malamnya, Fajar memutuskan bertindak. Ia menyelinap ke gedung Fakultas Psikologi, tempat Arman mengajar dengan kamera kecil di tangannya. Hujan belum reda, dan kampus itu gelap total. Setiap langkahnya bergema di lorong kosong. Ia membuka satu persatu pintu ruangan, hingga akhirnya tiba di ruang penelitian pribadi Dr. Arman. Ruang itu dingin, sunyi, dan berbau formalin samar. Di atas meja, berserakan berkas-berkas penelitian. Fajar menyalakan senter kecil dan menemukan sebuah laci terkunci. Ia menarik napas, lalu dengan obeng kecil yang ia bawa, mencoba membukanya. Klik, laci itu terbuka. Di dalamnya ada tumpukan kertas berisi daftar nama mahasiswi, beberapa di antaranya sudah ia kenal dari berita. Namun yang membuat darahnya membeku adalah coretan tinta merah di sebelah nama-nama itu. Beberapa sudah dicoret, dan satu nama di bagian bawah baru saja ditulis, Dina Rahmadani. Fajar tertegun. Dina adalah asisten penelitian Arman, dan satu-satunya orang yang masih aktif bekerja dekat dengannya. Sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, suara langkah kaki terdengar dari luar. Fajar cepat-cepat bersembunyi di balik lemari. Dari celah kecil, ia melihat Dr. Arman masuk ke ruangan. Wajahnya tenang, gerakannya lambat. Arman membuka koper hitam di mejanya, mengeluarkan sarung tangan, masker, dan sebuah alat perekam suara. Lalu, ia menelepon seseorang. "Besok pagi, pastikan data sidik jari Adi dirilis ke media. Biarkan semua mengarah padanya. Jangan ada yang menyebut namaku." Fajar menutup mulutnya, menahan napas. Jantungnya berdegup cepat. Sekarang ia tahu, Armanlah dalang sesungguhnya. Begitu Arman pergi, Fajar keluar perlahan, mengambil foto-foto dokumen itu, lalu lari keluar kampus di bawah hujan deras. Langit Samarinda gelap total, tapi di dadanya, satu cahaya mulai menyala, cahaya kebenaran. Ia tahu, malam itu adalah awal dari pertempuran panjang antara akal sehat dan kebohongan yang disembunyikan di balik wajah terhormat. Malam itu, hujan deras mengguyur Samarinda tanpa henti. Di dalam sebuah ruangan kecil yang disewa sebagai tempat pertemuan rahasia, Komisaris Mayasari duduk menatap pintu dengan wajah tegang. Suara rintik di atap seng terdengar seperti detak jam, memecah keheningan. Pintu akhirnya terbuka. Fajar Maulana masuk. Jas hujannya masih meneteskan air. Wajahnya lelah, namun sorot matanya menyala. "Aku punya sesuatu, Bu," ucapnya cepat. Ia membuka tas dan mengeluarkan beberapa lembar foto basah. Di atas meja, foto-foto itu memperlihatkan daftar nama mahasiswi dengan tanda coretan merah. Maya menatapnya lama. "Ini nama-nama korban." Fajar mengangguk. "Ya, semua yang hilang, termasuk yang ditemukan di hutan. Dan lihat ini." Ia menunjuk satu nama di bagian bawah daftar. "Dina Rahmadani. Dia masih hidup, Bu. Tapi berdasarkan catatan ini, dia target berikutnya."
Maya menatap foto itu dengan mata membulat. Dina, asisten penelitian Arman. Ya, saya dengar sendiri, Bu. Arman menelepon seseorang, menyuruh mereka menyebarkan bukti palsu tentang Adi. Dia sedang menutup jejaknya. Hening panjang mengisi ruangan. Di luar, suara hujan semakin keras, seperti menegaskan betapa berat beban di dada mereka. Akhirnya, Maya berkata pelan, "Kalau yang kau katakan benar, kita sedang berhadapan dengan orang yang bukan hanya pembunuh, tapi juga ahli manipulasi." Ia berdiri, menatap Fajar dengan serius. Kalau kita mau menjatuhkannya, kita butuh bukti yang tak bisa dia bantah. Sesuatu yang hidup. Fajar mengangguk. Itu sebabnya saya datang ke sini. Saya tak bisa melakukannya sendiri. Tapi dengan Anda, mungkin kita punya kesempatan. Untuk pertama kalinya sejak kasus ini dimulai, tatapan mereka seirama jurnalis dan polisi. Dua orang yang berbeda dunia, kini menyatu oleh satu tujuan, mengungkap kebenaran. Sementara itu, di sel tahanan lembab, Adi Nugraha duduk bersandar di dinding. Air menetes dari atap bocor, menimbulkan suara monoton. Seorang penyidik masuk membawa kertas berita. "Kamu lihat ini?" katanya dingin. "Media sudah yakin kamu pelakunya. Istrimu juga diwawancara. Mereka bilang kamu pendiam, tapi siapa tahu pendiam itu berbahaya." Adi menggeleng pelan. "Saya tidak bersalah, Pak. Demi Tuhan." Tapi kata-katanya hanya memantul di dinding dingin. Di tempat lain, Dr. Arman Prasetyo duduk santai di ruang kerjanya. Lampu kuning hangat menerangi meja rapi berisi buku, catatan, dan secangkir kopi. Ia membaca artikel daring yang menampilkan wajahnya dengan judul Dr. Arman. Suara tenang di tengah badai. Kasus Samarinda. Ia tertawa kecil. Begitu mudahnya, dunia percaya pada kata-kata yang terdengar tenang. Kemudian ia menulis di buku catatan hitamnya, fase 2 selesai. Publik percaya. Kambing hitam diterima. Ia berhenti sejenak, menatap keluar jendela ke arah hujan yang menetes di kaca. Tahap berikutnya, gumamnya, adalah menggantikan ketakutan dengan rasa kagum. Kembali ke ruang rapat kecil, Maya menatap papan data di depannya. Semua benang merah dari foto-foto korban kini mengarah pada satu titik. Dr. Arman Prasetyo. Dia punya akses ke kampus, menguasai psikologi manusia, dan tahu cara menutup jejak, kata Maya perlahan. Orang seperti itu tidak mungkin bekerja sendirian. Fajar menimpali, mungkin dia punya kaki tangan di dalam kampus. Orang yang menyiapkan ruangan, data, bahkan saksi palsu. Maya mengangguk pelan. Kita akan temukan mereka satu persatu. Ia menatap Fajar dengan tatapan dalam. Mulai malam ini, kita tidak lagi mencari mayat. Kita berburu pikiran. Hujan di luar makin deras. Angin meniup daun-daun ke jendela hingga terdengar berdebam pelan. Fajar menatap jam tangannya. Kalau dia tahu kita sudah mendekat, dia akan menyerang balik. Maya tersenyum samar. Biar saja. Kadang untuk menangkap pemangsa, kau harus jadi mangsa dulu. Sementara itu, di apartemennya, Arman menatap jam dinding yang berdetak lambat. Ia tahu, waktunya semakin dekat. Ia menyalakan tape recorder tua yang merekam suaranya sendiri. Tutup mata, tarik napas. Ketakutan adalah bentuk ketaatan tertinggi. Suara itu mengalun lembut, tapi di telinga siapapun, terdengar seperti mantra iblis. Arman menutup matanya, tersenyum puas. Permainan sudah berjalan sesuai rencana. Tapi ia tidak tahu, di luar sana, dua orang sedang menyiapkan jebakan yang bisa mengakhiri segalanya. Dan malam itu, Samarinda tenggelam lagi dalam hujan. Namun kali ini, bukan hanya langit yang menangis, tapi juga hati mereka yang tahu kebenaran sedang menunggu untuk disingkap dengan darah dan air mata. Malam turun dengan lembut di Samarinda, namun suasana kota masih tegang. Lampu jalan berkedip di tengah genangan air hujan yang belum juga surut. Di sebuah rumah aman, milik seorang polisi senior, Komisaris Mayasari dan Fajar Maulana duduk berhadapan dengan seorang gadis muda. Rambutnya sebahu, wajahnya pucat, dan matanya tampak gelisah. Namanya Dina Rahmadani, mantan asisten penelitian Dr. Arman Prasetyo. Ia menunduk, memegang gelas teh yang belum disentuh. Terima kasih sudah mau datang, Dina, ujar Maya lembut. Kami tahu ini tidak mudah. Dina mengangguk pelan. Saya takut, Bu. Saya bahkan hampir tidak tidur sejak berita itu muncul. Tapi saya tidak bisa diam lagi.
Fajar mendekat sedikit. Kami di sini untuk melindungimu. Cukup ceritakan apa yang kamu tahu tentang Arman. Dina menarik napas panjang, lalu mulai bercerita dengan suara bergetar. Pak Arman, dia bukan dosen biasa. Dia tahu segala hal tentang mahasiswa, kebiasaan, ketakutan, bahkan rahasia pribadi mereka. Ia sering memanggil kami satu persatu, bilangnya untuk eksperimen psikologi. Tapi saya tahu ada yang aneh. Maya bertanya pelan. Aneh bagaimana? Dina menatap ke arah jendela, matanya kosong seperti menatap masa lalu. Ruangannya di lantai 3 fakultas, katanya lab privat. Dindingnya penuh foto-foto mahasiswi. Wajah mereka ditempel dengan catatan kecil jam mereka pulang, siapa teman dekatnya, bahkan merek parfum yang mereka pakai. Semua tertulis rapi. Ruangan sunyi sesaat. Hanya terdengar suara hujan yang menetes di luar. Fajar menulis cepat di buku catatannya, sementara Maya menggenggam tangan Dina dengan lembut. Kau pernah masuk ke sana? Pernah, Bu. 1 kali. Dan saya menyesalinya. Dina menelan ludah. Suaranya makin pelan. Saya lihat ada papan besar dengan diagram lingkaran. Di tengahnya tertulis, fase ketakutan. Di sekelilingnya ada nama-nama mahasiswi yang sekarang jadi korban. Saat itu saya belum mengerti. Saya pikir itu hanya teori penelitian. Tapi kemudian satu persatu nama itu menghilang dari kampus. Maya menatap Fajar. Berarti dia mencatat korbannya sendiri. Fajar menimpali dan menjadikan eksperimennya sebagai alasan akademik. Dina menunduk, tangannya gemetar. Saya pernah mencoba membuka file di komputer pribadinya, tapi sistemnya dikunci berlapis. Saat dia tahu saya mencoba, dia marah, sangat marah. Ia bilang, kau tidak tahu apa yang sedang kulakukan. Dunia akan mengingatku sebagai pelopor. Sejak itu saya berhenti jadi asistennya. Suasana kembali hening. Maya kemudian bertanya dengan suara lembut. Dina, apakah kamu bersedia membantu kami? Dina terkejut. Maksudnya, kami butuh seseorang yang bisa masuk lagi ke ruangannya. Kami akan pasang alat perekam di barang-barangmu. Jika kita bisa mendapatkan pengakuannya, kita punya bukti kuat. Wajah Dina memucat. Bu, itu gila. Kalau dia tahu saya bekerja sama dengan polisi, saya bisa mati. Fajar menenangkannya. Kami akan awasi kamu dari jauh. Kami janji tak akan biarkan dia menyakitimu. Dina terdiam lama. Air matanya jatuh, tapi akhirnya ia mengangguk perlahan. Baik, tapi setelah ini, saya ingin pergi jauh dari Samarinda. Maya menatapnya penuh empati. Kau akan mendapatkannya, Dina. Tapi sekarang, kita harus pastikan tidak ada korban lagi. Malam makin larut. Setelah Dina pergi, Maya berdiri di depan papan besar berisi foto-foto korban. Ia menarik benang merah yang menghubungkan satu nama ke nama lain. Semua berujung pada satu titik, Dr. Arman Prasetyo. Dia pikir dia bisa sembunyi di balik reputasinya, gumam Maya. Tapi malam ini, permainan berbalik arah. Sementara itu, di apartemen yang sama tempat ia menyusun catatan kelamnya, Arman sedang berdiri di depan papan besar berisi diagram dan foto. Ia menatap satu wajah yang belum dicoret, Clara Wulandari, mahasiswa kedokteran tingkat akhir. Senyumnya perlahan muncul. Subjek berikutnya akan sempurna, bisiknya. Aku ingin tahu, bagaimana seseorang yang menyelamatkan hidup orang lain bereaksi saat harus mempertahankan hidupnya sendiri. Ia kemudian menulis di buku hitamnya. Eksperimen tahap 3 dimulai. Target, Clara Wulandari. Dan di luar sana, Samarinda tertidur di bawah hujan. Tak ada yang tahu bahwa badai sesungguhnya baru akan datang bukan dari langit, tapi dari pikiran seorang manusia yang kehilangan nurani. Hujan turun rintik di Samarinda pagi itu. Udara terasa lembab, dan kabut tipis menggantung di sekitar gedung Fakultas Psikologi, Universitas Mula Warman. Dina Rahmadani berdiri di depan pintu ruangan dosen dengan napas berat. Di dalam ranselnya terselip alat perekam kecil yang baru saja dipasang oleh Komisaris Mayasari dan timnya semalam. Ia menggenggam tali tas erat-erat, mencoba menenangkan diri. Tenang, Dina. Ini cuma percakapan biasa, bisiknya pada diri sendiri. Ia mengetuk pintu pelan. Dari dalam, suara familiar menjawab lembut, silakan masuk. Pintu terbuka. Di balik meja kayu besar, Dr. Arman Prasetyo duduk dengan wajah tenang seperti biasa. Jas hitamnya rapi, dan senyumnya lembut. Ah, Dina, sudah lama tidak bertemu. Apa yang membawamu kembali ke sini? Dina berusaha tersenyum. Saya ingin melanjutkan penelitian, Pak.
Rasanya masih banyak hal yang bisa saya pelajari dari Bapak. Arman menatapnya lama. Matanya seolah menembus isi hati Dina. Lalu, ia tertawa kecil. Kau memang pintar. Selalu tahu cara berbicara yang tepat. Ia berdiri, berjalan pelan, mengitari meja. Baiklah, kau boleh kembali, tapi kali ini tidak ada rahasia. Semua harus mengikuti aturanku. Dina menelan ludah, mengangguk cepat. Baik, Pak. Ruang itu dingin. Di dinding tergantung papan besar penuh foto-foto mahasiswi. Namun kali ini, jumlahnya lebih banyak daripada yang Dina lihat dulu. Ada wajah-wajah baru, beberapa sudah dicoret dengan tinta merah. Dan di antara mereka, ada satu yang membuat Dina hampir terjatuh. Clara Wulandari, sahabatnya sendiri. Dia akan jadi subjek berikut, ujar Arman tiba-tiba tanpa menatap Dina. Tangannya menyentuh foto Clara di papan itu. Kau tahu Dina, setiap manusia punya titik lemah. Aku hanya membantu mereka menyadarinya. Suaranya pelan tapi dingin, seperti pisau yang diselipkan di antara kata-kata. Dina menunduk, pura-pura mencatat, sementara perekam di ranselnya menangkap setiap kalimat. Jantungnya berdetak cepat, tangan gemetar, tapi ia tahu ini bukti yang mereka butuhkan. Beberapa jam kemudian, Dina keluar dari ruangan dengan wajah pucat. Ia berjalan cepat menuju tempat parkir, menahan air mata. Begitu sampai di mobil, ia langsung menelpon Mayasari. Bu, dia menyebut nama Clara. Dia mau menjadikannya korban berikut. Di ujung telepon, Maya mendengarkan dengan napas terhenti. Dengarkan aku, Dina. Katanya pelan tapi tegas. Kau sudah melakukan hal yang sangat berani. Sekarang segera pergi dari kampus. Kami akan amankan Clara. Namun sebelum Dina bisa menjawab, suara langkah kaki terdengar di belakangnya. Ia menoleh cepat. Arman berdiri di ujung koridor, menatapnya dengan senyum tipis. Dina menutup telepon dengan panik dan berlari menuju mobilnya. Arman hanya berdiri diam, menatap punggungnya yang menjauh. Anak pintar, gumamnya pelan. Kau pikir aku tidak tahu apa yang kau sembunyikan di tas itu? Sementara itu, di markas kecil mereka, Mayasari dan Fajar Maulana memutar rekaman dari alat perekam Dina. Suara Arman terdengar jelas. Setiap manusia punya titik lemah. Clara Wulandari akan membuktikannya. Fajar menatap Maya dengan mata membulat. Itu cukup untuk surat perintah penangkapan. Namun Maya menggeleng. Belum. Pengakuan tidak langsung tidak cukup. Kita butuh dia tertangkap basah. Kita harus tangkap dia saat mencoba mencelakai Clara. Rencana mulai disusun. Clara Wulandari, mahasiswi kedokteran tingkat akhir, dipanggil secara rahasia ke markas polisi. Ia mendengarkan penjelasan Maya dengan wajah pucat. Jadi maksudnya, saya akan dijadikan umpan? Tanya Clara dengan suara kecil. Maya mengangguk pelan. Kami tidak akan biarkan dia menyentuhmu, tapi hanya dengan cara ini, kita bisa menghentikan dia. Clara menatap Maya, lalu Fajar, yang berdiri di sudut ruangan. Matanya bergetar, tapi ia akhirnya berkata, kalau ini bisa menghentikan pembunuhan berikutnya, saya siap. Fajar menatapnya dengan hormat. Kau punya keberanian yang besar, Clara. Lebih besar dari kebanyakan orang. Di luar ruangan, hujan kembali turun. Samarinda seolah menahan napas. Malam itu, semua sudah siap. Kamera tersembunyi, tim pengawas, dan umpan hidup bernama Clara Wulandari. Namun, di sisi lain kota, Dr. Arman sedang menatap papan penuh foto. Ia mengambil spidol merah dan mencoret nama Dina Rahmadani, lalu melingkari nama Clara lebih tebal. Eksperimen terakhir, katanya pelan. Senyum tipis muncul di wajahnya. Dan kali ini, penontonku adalah para penjaga hukum itu sendiri. Langit Samarinda malam itu kelabu, awan menggantung berat seakan menekan seluruh kota. Di halaman belakang markas kecil kepolisian, Komisaris Mayasari berdiri di bawah payung hitam, menatap layar ponsel yang menampilkan pesan terakhir dari Dina Rahmadani. Dia tahu tentang saya. Hati-hati Bu. Pesan itu membuat jantung Maya berdegup cepat, namun rencana sudah disusun, tidak ada waktu mundur. Malam ini, Dr. Arman Prasetyo akan mereka jebak. Targetnya Clara Wulandari, mahasiswi kedokteran yang kini dengan berani bersedia menjadi umpan. Di dalam ruang briefing kecil, suasana tegang tapi terkontrol. Maya menatap tim kecilnya satu persatu. Fajar Maulana, 2 polisi berpakaian sipil, dan tentu saja Clara yang duduk di pojok ruangan dengan wajah pucat. Ia menatap Clara dengan lembut. Kau yakin dengan keputusanmu? Clara mengangguk, meski suaranya bergetar.
Kalau ini bisa menghentikan dia, saya siap. Tapi tolong, kalau terjadi apa-apa, selamatkan Dina juga. Maya menahan napas sesaat. Percayalah, kami tidak akan biarkan siapapun terluka lagi. Rencana sederhana tapi berisiko tinggi itu disusun rinci. Clara akan hadir di sebuah seminar kecil yang dipandu langsung oleh Arman di ruang seminar fakultas. Hanya segelintir mahasiswa yang diundang, cara yang sempurna bagi Arman untuk bergerak bebas tanpa mencurigakan siapapun. Setelah seminar, Arman pasti akan mengajak Clara untuk diskusi pribadi. Saat itulah tim akan mengikuti dari jauh, menangkap momen ia mencoba bertindak. Malam pun tiba. Jam menunjukkan pukul 8 ketika Clara melangkah ke ruang seminar. Senyumnya kaku, langkahnya gemetar. Di balik blazer birunya, terdapat alat pelacak mini yang dipasang tim Maya. Di dalam ruangan, Arman Prasetyo sudah menunggu. Jasnya hitam pekat, dasinya rapi, dan ekspresi wajahnya seperti biasa tenang dan penuh wibawa. "Selamat datang, Clara," ujarnya dengan nada hangat. "Saya senang kau tertarik dengan penelitian saya." Clara berusaha tersenyum. "Saya hanya ingin belajar, Pak." Arman memandangnya lama. Ada sesuatu di matanya, campuran kekaguman dan bahaya. "Kau berbeda dari mahasiswa lain. Kau punya keberanian. Malam ini, setelah seminar, tetaplah sebentar. Ada hal penting yang ingin saya tunjukkan padamu." Clara menunduk. "Baik, Pak." Sementara itu, di luar gedung, Maya dan Fajar memantau dari mobil. "Dia sudah menggigit umpan," bisik Fajar. Maya mengangguk tanpa lepas pandangan dari monitor kecil yang menampilkan sinyal pelacak Clara. "Kita tunggu dia bergerak." Setelah seminar selesai dan mahasiswa lain pulang, Arman berjalan mendekati Clara. "Temani saya sebentar ke gedung lama fakultas," katanya pelan. "Saya ingin menunjukkan ruangan yang istimewa." Clara berpura-pura ragu. "Gedung lama, bukankah itu sudah tidak digunakan?" "Justru itu menarik," jawab Arman sambil tersenyum. "Tempat yang sunyi membantu kita memahami diri sendiri." Mereka berjalan di lorong gelap. Langkah kaki menggema di antara dinding lembab. Di kejauhan, Fajar berbisik di radio. Mereka bergerak menuju gedung lama. Maya memberi isyarat. Semua posisi, bersiap. Hujan mulai turun. Air menetes dari atap tua, menciptakan suara seperti detak jam yang membuat waktu terasa lambat. Clara memasuki ruangan besar dengan cat mengelupas. Bau debu bercampur karat menyengat hidungnya. Arman menyalakan lampu kecil di meja. "Kau tahu, Clara," katanya perlahan, sambil menatap ke arah kosong. "Manusia selalu menghindari ketakutan. Tapi justru di sanalah letak kebenaran." Ia membuka koper hitam. Di dalamnya ada tali, masker, dan alat suntik kecil berisi cairan bening. Clara menelan ludah. "Pak, ini untuk apa?" Arman menatapnya sambil tersenyum tenang. "Untuk membuktikan sejauh mana seseorang bisa menghadapi kematian." Dari alat komunikasi kecil, suara Maya terdengar tegas di telinga timnya. "Tunggu sinyal." Begitu dia bergerak, langsung masuk. Arman melangkah mendekat. Suaranya berubah dingin. "Kau akan jadi subjek paling berharga, Clara. Mahasiswi kedokteran, cerdas, rasional. Aku ingin tahu kapan logikamu menyerah pada rasa takut." Ia mengangkat suntikan itu, tapi sebelum jarum menyentuh kulit Clara, suara keras terdengar dari arah pintu. "Polisi, jangan gerak." Pintu kayu terbuka keras. Maya dan 2 polisi berpakaian sipil masuk cepat. Namun Arman tak tampak kaget sedikit pun. Ia menatap Maya dengan senyum sinis. "Komisaris Maya Sari, akhirnya kau datang juga." Clara berlari ke arah Maya, tapi Arman menahan tangannya dengan kuat. "Kau pikir aku tidak tahu ini jebakan?" katanya pelan tapi menakutkan. "Kau tidak bisa menangkapku tanpa bukti nyata." Maya mengangkat pistolnya. "Lepaskan dia, Arman. Permainanmu berakhir malam ini." Arman menatapnya, lalu tertawa kecil. "Permainan? Oh, komisaris?" Permainan baru saja dimulai. Tiba-tiba lampu di ruangan itu padam. Gelap total. Terdengar teriakan Clara, lalu suara langkah cepat dan kaca pecah. Maya menyalakan senter di pistolnya. Bayangan Arman sudah lenyap di pintu belakang. "Dia kabur," teriak Fajar. "Kehar." Hujan mengguyur deras di luar. Samarinda kembali menelan malam, tapi kini permainan berburu benar-benar dimulai antara kegelapan dan cahaya, antara dosa dan keadilan. Hujan turun semakin deras malam itu. Samarinda seakan tenggelam dalam kabut dan suara sirene yang menggema di kejauhan. Di jalan-jalan licin,
Mobil polisi berkejaran menuju arah pelabuhan lama, tempat terakhir Dr. Arman Prasetyo terlihat melarikan diri. Komisaris Mayasari duduk di kursi depan mobil, wajahnya tegang tapi matanya tajam. Di sampingnya, Fajar Maulana memegang radio komunikasi. Dia menuju kawasan dermaga timur, ujar Fajar. Pelacak dari alat Clara menunjukkan sinyal masih aktif, tapi melemah. Maya mengepalkan tangan. Dia tidak boleh lolos malam ini. Sementara itu, di mobil hitam tanpa plat yang melaju di depan mereka, Arman menggenggam setir dengan satu tangan, tangan lainnya menahan bahu Clara Wulandari yang masih setengah sadar di kursi belakang. Wajah Clara pucat, matanya setengah terbuka, napasnya tersengal. "Bangun, Clara," bisik Arman dengan nada tenang namun mengancam. Eksperimen belum selesai. Clara mencoba berbicara, tapi suaranya nyaris tak terdengar. "Kau gila." Arman hanya tersenyum, menatap ke arah kaca spion di mana kilatan lampu polisi sudah tampak di kejauhan. "Lihat, mereka datang." Tapi mereka tidak tahu, malam ini aku sudah siapkan panggung terakhirku. Mobil hitam itu akhirnya berhenti di dermaga tua yang sepi. Ombak laut Samarinda menghantam kayu, menghasilkan bunyi keras seperti detak jantung yang panik. Arman turun, menyeret Clara yang lemah dan membawanya masuk ke dalam sebuah gudang tua di tepi pelabuhan. Cahaya neon redup berkelip-kelip di langit-langit. Dinding penuh karat dan noda lembab. Bau garam dan logam memenuhi udara. Di tengah ruangan, kursi besi sudah menunggu sama seperti yang digunakan Arman untuk eksperimennya selama ini. Ia mengikat Clara dengan tenang, seolah sedang melakukan prosedur laboratorium biasa. "Tenanglah," katanya dengan suara lembut. "Aku ingin kau melihat keajaiban terakhir manusia." Saat ia sadar bahwa hidupnya akan berakhir, Clara menangis pelan. "Kau pikir, kau ilmuwan? Kau hanya pembunuh." Arman tertawa kecil. Tapi sejarah akan menilai berbeda, Clara. Orang besar selalu disalahpahami." Suara mesin mobil terdengar mendekat, sirene berhenti. Langkah kaki terdengar tergesa-gesa. Maya dan timnya tiba di depan gudang. Fajar mengintip melalui celah pintu. "Dia ada di dalam," bisiknya. "Dan Clara masih hidup." Maya memberi aba-aba dengan tangan. "Kita serbu serentak, jangan beri dia waktu berpikir." 3, 2, 1. Pintu gudang didobrak keras. "Polisi! Lepaskan dia, Arman!" teriak Maya dengan suara menggema. Arman menoleh perlahan. Wajahnya tetap tenang. Jarum suntik kecil berisi cairan bening sudah di tangannya. Komisaris Maya," ujarnya pelan. Tepat waktu seperti biasa, ia mengangkat suntikan itu, menatapnya seperti seorang seniman memandangi karyanya. "Jika aku tidak bisa mengajarkan dunia tentang rasa takut, maka aku akan menunjukkannya malam ini." Maya menodong pistol. "Jangan lakukan, Arman. Semua sudah berakhir." Arman menatapnya dengan pandangan tajam. "Tidak, komisaris. Justru disinilah semuanya dimulai." Tiba-tiba ia bergerak cepat, mencoba menusukkan suntikan ke leher Clara. Tembakan meledak. Peluru pertama menghantam bahu Arman, membuatnya terhuyung. Namun ia masih berdiri, menatap Maya dengan mata yang berkilat aneh. "Kau pikir kau menang?" gumamnya pelan. Clara menjerit, tubuhnya gemetar. Maya berlari mendekat, menendang suntikan dari tangan Arman. Fajar dan 2 anggota polisi lainnya menahan pria itu hingga tersungkur di lantai. Arman terengah-engah, darah mengalir dari bahunya. Tapi di tengah rasa sakit itu, ia malah tersenyum. "Hebat. Akhirnya aku juga jadi bagian dari eksperimenku sendiri." Kepalanya menunduk perlahan. Napasnya terputus di tengah suara hujan yang semakin deras. Maya berdiri mematung, napasnya berat. Fajar melepaskan ikatan di tangan Clara. Gadis itu menangis terseduh, tubuhnya lemah tapi hidup. Maya memeluknya erat. "Kau aman sekarang. Sudah selesai." Namun saat menatap tubuh Arman yang tergeletak, Maya berbisik pelan, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. Tidak ada penelitian yang lebih kejam dari manusia yang kehilangan nuraninya. Di luar, sirene kembali meraung, menandai akhir dari teror panjang itu. Tapi, di hati setiap orang yang berada di sana malam itu, luka akan tetap membekas karena mereka tahu terkadang monster tidak muncul dari kegelapan, tapi dari balik wajah seseorang yang terlihat bijaksana. Beberapa minggu telah berlalu sejak malam hujan di dermaga itu. Samarinda perlahan kembali tenang, meski udara kota masih menyimpan bayangan dari tragedi yang mengguncang hati banyak orang.
Media nasional menulis berita dengan tajuk besar, dosen psikologi ternama, ternyata pembunuh berantai, 39 mahasiswi menjadi korban. Nama Dr. Arman Prasetyo menjadi simbol dari kegelapan yang tersembunyi di balik wajah terpelajar. Selama ini, masyarakat mengenalnya sebagai sosok bijak, sering muncul di televisi berbicara tentang moral dan nilai-nilai kemanusiaan. Namun kini, semua itu runtuh, seperti kaca yang retak meninggalkan luka dan rasa tidak percaya. Di markas polisi Samarinda, Komisaris Mayasari berdiri di depan papan besar berisi foto-foto korban. Wajah-wajah muda itu tersenyum di dalam bingkai kecil, seolah menatap balik dengan tenang. Hujan rintik turun di luar jendela, membuat bayangan air menetes di kaca. Fajar masuk membawa 2 cangkir kopi. "Bu, hasil pemeriksaan forensik terakhir sudah keluar," katanya perlahan. Maya menerima map itu dengan tangan gemetar. Ia tidak langsung membukanya. Masih terasa aneh. "Ya, Jar." Fajar menatapnya. "Apa maksud ibu?" "Bahwa pelaku seterpelajar itu bisa kehilangan nurani sepenuhnya. Seolah ilmu membuatnya merasa lebih tinggi dari manusia biasa." Fajar menghela napas. "Saya kira, Bu, kadang pengetahuan tanpa hati justru jadi racun." Maya mengangguk pelan. "Ya, racun yang mematikan lebih dari peluru." Beberapa hari kemudian, Adi Nugroho, satpam kampus yang sempat dituduh sebagai pelaku, akhirnya dibebaskan. Tubuhnya kurus, wajahnya letih, tapi matanya masih menyimpan cahaya kecil. Ketika keluar dari gerbang penjara, puluhan warga sudah menunggu, sebagian di antaranya adalah keluarga korban. Seorang ibu berlari memeluknya sambil menangis. "Maafkan kami, Pak Adi. Kami sempat percaya kau pelakunya." Adi hanya tersenyum lemah. "Saya juga orang biasa, Bu. Saya hanya ingin kebenaran ditemukan." Di sisi lain, Clara Wulandari menjalani pemulihan di rumah sakit. Tubuhnya mulai pulih, tapi batinnya masih luka. Setiap malam, ia bermimpi tentang kursi besi, cahaya neon redup, dan suara lembut Arman yang menakutkan itu. Namun di antara mimpi buruk itu, ada satu keyakinan tumbuh di hatinya, bahwa keberaniannya malam itu telah menyelamatkan banyak nyawa lain. Dina Rahmadani, sahabatnya, datang menjenguk membawa bunga mawar putih. Mereka berpelukan lama tanpa bicara. Lalu Clara berbisik, "Kita hidup, Din, tapi jangan biarkan ketakutan membuat kita berhenti peduli." Dina mengangguk, menatap keluar jendela di mana matahari samar menembus awan. Benar, karena kejahatan hanya menang ketika orang baik memilih diam. Sementara itu, wartawan Fajar Maulana menulis artikel panjang berjudul "Kebenaran di balik wajah yang ramah." Tulisan itu tidak sekadar menceritakan pembunuhan, tapi juga tentang sisi gelap manusia modern, bagaimana rasa haus akan pengakuan bisa berubah menjadi penyakit jiwa. Artikel itu menjadi viral, menggerakkan banyak orang untuk lebih waspada dan peduli pada lingkungan sekitarnya. Dalam salah satu paragraf, Fajar menulis, "Keberanian tidak selalu datang dari pistol atau pangkat. Kadang ia datang dari air mata seorang ibu, dari langkah seorang mahasiswa, atau dari seorang polisi yang menolak menyerah meski dunia meragukannya." Beberapa minggu kemudian, di pemakaman kecil di pinggiran Samarinda, Komisaris Mayasari datang membawa bunga melati putih. Ia berjalan pelan, di antara deretan nisan sederhana, bertuliskan nama para korban. Hujan turun halus, menetes di seragamnya. Di depan batu nisan bertuliskan, "Untuk mereka yang hilang, tapi tidak dilupakan." Maya menunduk, menatap tanah basah. Suara lembutnya nyaris tenggelam dalam hujan. "Anak-anak, maafkan kami yang datang terlambat. Tapi aku janji, nama kalian tidak akan hilang dari catatan keadilan." Ia menaruh bunga di atas nisan, lalu berdiri tegak. Di belakangnya, sinar matahari perlahan menembus awan gelap kecil, tapi hangat. Beberapa hari kemudian, Clara dan Dina pergi meninggalkan kota. Mereka menatap Samarinda dari kejauhan, kota yang pernah penuh mimpi tapi juga luka. Di jalan menuju bandara, Clara berbisik, "Kau tahu, Din, aku tak akan pernah lupa wajah-wajah mereka." Dina menatap keluar jendela, mata berkaca-kaca. "Dan aku tak akan lupa bahwa kejahatan bisa bersembunyi di balik senyum." Pesawat lepas landas perlahan, meninggalkan Samarinda yang basah. Di bawah sana, Sungai Mahakam berkilau, memantulkan cahaya sore seperti ingin mengatakan bahwa meski gelap pernah menelan kota ini, matahari akhirnya selalu kembali.